serta penutup para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti biasa kita akan membacakan sedikit daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini masuk ke bab yang ke-8 fi fadilatil adzan, bab tentang keutamaan adzan. Ya. Wa qila fi tafsiri qauluhu azza wa jalla wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, dan siapakah orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah seseorang yang ucapannya lebih bagus daripada orang yang berucap dalam rangka memanggil menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini kata Syekh Nawawi, nuzilat hadhihi ayat fil mu'adzinin. Ini ayat turun khusus bagi para muadzin. Artinya bahwa ucapan yang terbaik adalah ketika seseorang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita dengar di dalam adzan, itu ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya ini bermakna fi'il amr. Mari, mari. Hayya itu mari, mari. Marilah kita sholat. Berarti mengajak seseorang untuk menuju ridha Allah, mengajak seseorang untuk menuju ampunan Allah, mengajak seseorang untuk ingat kepada para Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adana li sholati sab'a sinina muhtasiban, kata Allahu lahu barakatan minan nar. Nabi bersabda, siapa orang yang ada di sholat, adanya ini ada untuk sholat, karena tidak semua ada untuk sholat. Ada untuk bayi lahir, ya. Ketika bayi lahir itu diadani. Ada ketika apa namanya itu, ketika orang meninggal, ya kan? Jadi tidak semua ada untuk sholat. Ada orang meninggal diadani, ketika dikubur itu diadani juga. Tapi yang masuk kategori hadis ini adalah ada untuk sholat 5 waktu. Berapa tahun? Sampai sini 7 tahun. Siapa yang ada untuk sholat selama 7 tahun, muhtasiban, ayat yang berujung ada 7 tahun tanpa ada bayaran. Jadi tidak ada urusan pada gaji. Ada tapi tidak ada gaji. Kata Allah lalu, maka Allah mencatat atau menetapkan baginya barakatan minan nar, orang tersebut akan dibebaskan dari azab neraka. Adanya berarti masuk surga gampang banget, cuma ada doang, ya kan? Ada cuma ada doang. Ya maksudnya di sini bukan hanya ada, masa ada tapi tak sholat, gitu kan? Ya, atau ada doang tak sholat, ya enggak, tetap sholat. Cuma di antara satu keistimewaan ada adalah ketika seseorang yang ada sampai 7 tahun tanpa digaji, dan karena Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab orang tersebut bebas daripada api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Salah satu ya'sinahumullahu ta'ala min adzabil qabri, ada 3 macam seseorang ya'sinahumullahu ta'ala min adzabil qabri, yang mereka itu akan mendapatkan jaminan atau mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab kubur. Ya, 3 macam orang yang mereka itu akan Allah jaga daripada azab kubur. Yang pertama, syahid, orang yang matinya mati syahid. Ya, orang mati syahid itu banyak sekali. Di antaranya syahid terbesar adalah orang syahid meninggal dalam peperangan melawan orang musyrik atau orang kafir. Ya. Meninggal dalam keadaan berperang melawan orang kafir. Ini syahid dunia, syahid akhirat. Nah, orang syahid semacam ini ketika wafat di medan perang itu tidak boleh dimatiin, tidak boleh disuratin, hanya dikafanin langsung dimakamin itu. Kalau dia meninggal di medan perang, jadi dengan pakaian yang digunakan untuk perang itu langsung dikafanin, tidak pakai disuratin, tidak pakai dimandiin, langsung dikafanin, langsung dikubur. Ya, dengan pakaian yang dipakai ketika perang. Bahkan itu pakaian yang berdarah-darah itu akan menjadi saksi di yaumul kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia seorang syuhada, mati syahid. Ya. Ada lagi banyak sekali nih, termasuk orang mati syahid di sini adalah man mata bi kharqin, orang mati tenggelam. Ya. Mati dalam keadaan tenggelam. Ini termasuk mati syahid, ya. Orang mati tenggelam, terus termasuk mati terbakar. Ini juga matinya mati syahid, ya. Man faraqai bi basir safinah, ya. Termasuk orang yang ketika naik perahu kemudian perahunya terbalik dan dalam meninggal, juga termasuk mati syahid. Wa man mata fi talabi ilmi walau ala firasyi. Nah, orang mati syahid bisa dalam rumah sendiri, bisa. Orang yang meninggal dalam masa menuntut ilmu walau ala firasyihi, sekalipun meninggalnya di tempat tidur. Nah, ini juga mati syahid, ya. Ini kalau orang yang sedang mencari ilmu wafat, walaupun meninggalnya di rumah sendiri, matinya syahid. Ini diantara orang-orang yang nanti akan terbebas daripada sisa kubur. Pencari ilmu, penuntut ilmu, meninggal di tempat tidur rumah sendiri, matinya mati syahid. Jadi tidak usah matinya ketika di di perjalanan atau sedang belajar, tidak usah. Sekalipun dia meninggal di tempat tidur sendiri, di rumah sendiri, asal masih dalam tahapan belajar, maka juga masuk kategori mati syahid. Wa man mata mabtunan, orang yang meninggal karena penyebabnya sakit perut, ini juga mati syahid. Sakit perut, mabtunan itu sakit perut. Sakit perut menyebabkan dia meninggal dunia, juga termasuk kategori mati syahid. Wa man mata bi tawur walau fi khair zamanih. Atau orang yang meninggal terkena wabah seperti kemarin, ya, penyakit wabah COVID. Nah, ini bagi orang-orang muslim yang meninggal terkena COVID itu matinya mati syahid, ya. Tapi bagi yang muslim, kalau bagi yang non muslim ya nggak syahid.
muadzin, orang yang senantiasa adzan, ya, liwajhillahi ta'ala la li talibi ajrin min ahad. Liwajhillah, orang yang adzan karena mengharapkan ridha Allah. Orang yang adzan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La li talibi ujrin, bukan karena mengharapkan gaji. Orang yang ada tapi tidak mengharapkan gaji. Min ahad, dari seseorang. Yang ketiga, wa mutawafa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah. Orang yang wafat pada hari Jumat ataupun malam Jumat ini orang yang akan Allah jaga daripada siksa kubur, ya, meninggal hari Jumat ataupun malam Jumat. Di dalam hadis Nabi juga pernah bersabda, "Man yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati, kata Allah ajrun syahida wa waqa fitnatal kubur." Siapa orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka dicatat oleh Allah sebagai mati syahid, dan orang tersebut terbebas daripada fitnah kubur. Wa waqa fitnatal kubur, dan dia akan Allah bebaskan daripada fitnah kubur. Bagi orang Islam yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Qala ba'duhum faman mata minal mu'minina yaumal jum'ati aw lailatihi, ya, in utiba kana adabuhu sa'atan wahidatan summa yang qatik wa la yahudu ila yaumil qiyamati. Masyaallah. Sebagian mereka mengatakan faman mata minal mu'min, siapa orang yang meninggal di antara golongan mukmin yaumal jum'ah. Jadi bila mana ada orang mukmin yang meninggal pada hari Jumat, awalatihi atau malam Jumat, in utiba, seandainya orang tersebut ini memang harus diadab, memang pakai sanad pada misalnya itu, sekalipun dia memang wajib diadab, dia meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat, karena ada berusaha itu adanya cuma sejam doang, tetap diadab dia karena memang punya dosa yang menyebabkan harus diadab tuh. Dia adanya cuma saat doang, 1 jam doang, ya. Sumaya qati, kemudian terputus adabnya, kemudian diberhenti adab. Wala ya'udu, kemudian dan tidak akan diulang itu adab ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi adanya cuma 1 jam doang. Ini keberkahan daripada hari Jumat ataupun malam Jumat. Nah, kita boleh minta sama Allah tuh, Pak Asep tuh minta doa sama Allah supaya wafatnya hari Jumat, tapi jangan juga besok, entah maksudnya, ya. Boleh kita minta, ya Allah, wafatnya kami dalam keadaan husnul khotimah ke hari Jumat itu. Ada doa di antara doa Imam Ghazali, ya. Doa Syekh Abdul Qadir Jailani itu apa namanya? Minta doa di hari yang terbaik, ya. Nah, jadi minta sama Allah, minta supaya diwafatkan pada hari yang terbaik, itu di hari Jumat. Ya, karena di situ dalam hadis Rasul itu, siapa orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat akan Allah tetapkan sebagai mati syahid, dan dia akan terbebas daripada fitnah kubur. Insyaallah, ya, ini hari Jumat ini luar biasa, ya, mati syahid. Makanya kalau ada orang Islam meninggal hari Jumat atau malam Jumat, kita harus husnudzon. Husnudzon, jangan berusaha dulu. Husnudzon, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti dia, meninggal pada malam Jumat ataupun hari Jumat. Karena hari Jumat itu, ya, menurut Imam Ghazali adalah lebih utama dibanding Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang bisa
Kenapa? Salah satunya ini, seseorang yang baca sholawat pada hari Senin, hari Sabtu sampai hari Kamis, itu disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi kalau kita baca sholawat dari hari Sabtu sampai hari Kamis, itu malaikat menyampaikan kepada Nabi SAW tentang sholawat dan salam kita kepada Nabi. Tapi khusus hari Jumat itu Nabi kita sendiri sholawat itu. Ya, Nabi dengan sendiri sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi. Nah, Jibril datang kepada Nabi. Makanya kata Nabi pernah bilang, "Man sallama alaihi ila ja'ani Jibril faqala ya Muhammad, inna fulan bin fulan yaqra'u as-salam. Inna fulan bin fulan yaqra'u as-salam. Fa'aqulu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Jadi Jibril menyampaikan sholawat salam kita kepada Nabi. Kata Jibril kepada Nabi, "Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan." Jadi disebut nama kita sama orang tua kita. "Wahai Rasul, fulan bin fulan yaqra'u as-salam." Itu berurut salam kepada engkau, mengucapkan salam kepada engkau wahai Nabi. Terus kata Nabi, "Fa'aqul," maka aku pun mengucap alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi khusus hari Jumat, sholawat salam kita itu terdengar langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari Jumat itu hari raya, ya. Maka dalam hadis itu, innal Jum'ata sayyidul ayyam. Jumat itu adalah penghulunya hari. Jadi di antara 7 hari itu hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena Jumat itu adalah penghulu daripada hari-hari. Sayyidul ayyam atau penghulu daripada hari. Ada satu keutamaan dalam azan di sini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sami'an nidah, faqala ibhamaihi, fawadu'a ala ainaihi, wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala, qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaribuhu ilal jannah." Siapa orang, kata Nabi, siapa orang yang mendengar azan, ya, siapa orang yang mendengar azan kemudian faqala ibhamai, ini mengucuk 2 jempolnya, menciumnya, gobala ibhamai itu mencium 2 jari, tapi bukan pakai hidung, pakai mulut. Itu kata ulama dibaca ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini disuruh di bibir, kemudian katakan ke mata. Nah, dioleskan ke mata atau begitu, ya. Sambil baca marhaban bi dzikrillah ta'ala, qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Jadi habis dengar surah Muhammad Rasulullah, kemudian tempel di bibir, tempel tempat sambil baca marhaban bi dzikrillah ta'ala, qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Baca kayak gitu. Apa kata Nabi? Fa ana syafi'uhu yaumil qiyamah, maka aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Aku memberikan syafaat pada hari kiamat, wa qailuhu ilal jannah, dan akan aku tunjukkan jalan ke surga. Nah, ini setiap ada, ya, setiap ada tuh. Nah, ketika bunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi dzikrillah ta'ala, qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Nah, itu Nabi akan memberikan syafaat pada hari kiamat, dan Nabi akan menunjukkan jalan menuju surga. Jadi
sunnah, ya, sunnah. Bahkan setiap ulama kalau ada pergi itu, ya, di antara sunnah-sunnah ketika ada, dan juga ketika ada, jangan kita berbicara, tapi mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jangan sampai ketika ada kita berbicara ngobrol, jangan. Tapi kita mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin sunnah. Jadi si muadzin ada, kita pun ikutan ada. Jawabannya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali lafaz hayya 'alas shalah baru kita baca la haula wala quwwata illa billah. Tapi yang lain sama, ya, supaya mendapatkan keutamaan daripada fadilah adzan. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sami'a al-adzan wa lam yaqul misla ma qala mu'adzin fa innahu yumna'u minas sujud yaumil qiyamah idza sajada mu'adzin. Man sami'a al-adzan, siapa orang yang dengar adzan, dengan adzan langsung, bukan adzan radio, ya. Jadi di sini adzan, kita dengar adzan, ini suara adzan, ya, kita dengar adzan. Walam yakul misla maqala muadzin, dan kita tidak mengikuti ucapan si muadzin, gimana? Atau lagi ada kita ngobrol. Ada malah kita ngobrol. Ya. Bainahu, sesungguhnya dia yumna akan yumna itu tercegah minas sujud, dari sujud yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Itu saja muadzin, ketika para muadzin hari kiamat pada sujud, kita nggak bisa sujud. Kalau ketika ada muadzin kita malah beribadah, apalagi ngobrol. Padahal ini orang lagi zikir, lagi zikir bukan ada berarti zikir. Lagi ada zikir, ada berarti dulu kita ikutin ada. Lagi baca Quran, bukan berarti baca Quran. Ya. Lagi ngaji, kita lagi bahas ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, dengan ada berhentikan ngaji berhenti dulu, dengarkan ada, ikutin ada, baru lanjutkan. Bahkan orang yang sedang sholat sunnah ketika dengar ada, ya sholatnya berhenti, cuma nanti setelah selesai sholat tetap sunnah menjawab azan. Apalagi lagi dengar sunnah dengan musik tuh, kalau ada malah dangdutan gitu, jalan-jalan. Kata ulama khawatir menyebabkan 10 khotimah dengan ada orang musikan, dengan ada orang ngobrol. Itu salah satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah azan, bukan hanya situasi, tapi bagi seseorang yang mendengarkan azan disunahkan pula untuk menjawab azan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan menjalankan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, karena dengan sunnah Rasulullah SAW mudah-mudahan dia kiamat nanti kita termasuk golongan hamba Allah, golongan umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.